Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, kembali berjumpa dengan Koko. Kayak sudah lama kita nggak berjumpa satu dengan yang lain ya. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat pertolongan dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami, supaya kami boleh diberkati melalui firman ini. Terlebih firman ini Tuhan boleh menjadi pengalaman bagi hidup kami, boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, oke. Sekarang Koko ingin bercerita mengenai sepasang kakak adik. Sepasang itu berarti dua ya. Yang pertama adalah Kain, yang kedua adalah Habel. Ya, Koko pengen tanya nih, adik-adik tahu nggak nama papahnya Kain dan Habel? Ayo, nama papahnya Kain dan Habel adalah Adam dan ibunya adalah Hawa. Ya, jadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan diusir Tuhan dari Taman Eden, mereka dikaruniai Tuhan dua anak yang bernama Kain dan Habel. Ya. Jadi Kain adalah seorang petani, sementara Habel adalah seorang gembala domba. Ya. Suatu kali Kain dan Habel ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi pada zaman itu, ketika mereka memberi persembahan itu, mereka memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Beda sama sekarang ya. Kalau sekarang kan kita memberi uang persembahan, terus bisa juga melalui pujian ya. Kalau zaman itu melalui korban bakaran. Nah, Kain yang seorang petani memberikan hasil dari sebagian hasil tanahnya. Jadi sayur-sayuran, ada mungkin buah-buahan juga, dan sebagainya. Sementara Habel yang sebagai gembala domba memberikan persembahan berupa korban anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya yang besar-besar ya. Tuhan menyukai korban persembahan dari Habel, sementara korban dari Kain itu ditolak Tuhan. Maka Kain menjadi iri hati kepada Habel. Nah, adik-adik tahu nggak iri hati itu sebenarnya kayak gimana sih? Iri hati itu sama aja kayak cemburu, ya. Jadi merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Nah, misalnya ada teman kalian dapat nilai 100, kalian cemburu. Ih, itu orang dapat 100, jangan-jangan nyontek ya, gitu. Nah, atau enggak ada teman kalian punya kotak pensil baru. Kotak pensil yang kalian mau, misalnya Frozen atau Doraemon atau Power Ranger gitu. Terus kalian iri, ih saya kayaknya pengen nih. Nah itu kayak gitu iri hati. Nah Kain menjadi iri hati kepada Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Kain ditolak. Nah dia jadi iri lama-lama benci dan dendam. Nah, Tuhan tahu nggak kalau misalnya Kain menaruh kebencian sama Habel? Tuhan tahu, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu ya. Tuhan tahu dan Tuhan berbicara kepada Kain. Kita coba buka yuk di Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, jadi Tuhan sebenarnya sudah memberikan suatu peringatan kepada Kain melalui percakapannya tadi. "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan bersih lagi jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Nah, Tuhan sudah memberi peringatan kepada Kain. Tapi karena Kain sudah terlalu benci, akhirnya suara Tuhan itu
tidak didengarkan oleh Kain. Nah, akhirnya Kain mengajak Habel pergi. Di ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Iya, saking irinya karena persembahan Habel diterima, sementara persembahan Kain tidak, akhirnya Kain membunuh Habel. Itu perbuatan dosa. Tuhan sangat membenci pembunuhan ya. Lalu Tuhan tahu kalau misalnya Kain telah membunuh Habel. Lalu Tuhan tes si Kain. Di ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Iya. Jadi Kain bukan hanya dosa karena iri hati dan juga membunuh, dia juga lalu berbohong kepada Tuhan. Di ayat tadi, Tuhan memberikan kesempatan kepada Kain untuk mengakui kesalahan dan dosanya. Tapi Kain tidak mengakui kesalahan dan dosanya. Akhirnya Kain pun dihukum oleh Tuhan. Dia tidak lagi diterima di tanah itu dan mendapat hukuman-hukuman lainnya. Ya, jadi dari firman Tuhan hari ini, Koko pengen adik-adik semuanya untuk tidak iri hati. Ya, kalau misalnya kalian melihat teman kalian misalnya dapat nilai bagus, kalian jangan iri. Kalian bilang, wah selamat ya. Nah, lalu kalian juga jadinya harus belajar lebih sungguh-sungguh. Atau kalau misalnya kalian ngelihat teman kalian dapat mainan baru atau kotak pensil baru, atau misalnya adik kalian dikasih mama papa mainan baru, kalian jangan iri. Mencoba untuk nabung. Ya, sekian khotbah hari ini. Koko pengen kita belajar semua dari kejadian Kain dan Habel supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Oke? Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman telah kami dengarkan. Kiranya Engkau yang memberkati firman ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, pelajaran bagi hidup kami. Kami ingin menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga ingin belajar untuk memberikan yang terbaik bagi dalam hidup kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye.